Nyala Mataliti itu menolak 3 periode. Ya kan? Tahu-tahu dia menerima. Di antara tokoh-tokoh itu ada yang membujuk saya untuk mendukung 3 periode. Dan saya datangi. Gimana? Waktu itu ada di antara tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi yang meminta saya mendukung Jokowi 3 periode. Oke, apa yang disampaikan waktu itu? Ini pertama kali disampaikan. Dia bilang begini, kita harus dukung Jokowi 3 periode. Saya bilang alasannya apa? Saya tahu nih kalau yang manggil nggak mungkin Menko, nggak mungkin Zul Hasan, nggak mungkin Erlangga Hartarto, nggak mungkin Bahlil Lahadalia. Jadi cuma tersisa satu, Pak Luhut. Nah, dia bilang begini. Oke. Jokowi sudah menjanjikan bahwa kalau dia perpanjang 3 periode maka dia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi mau menunggangi teman-teman yang ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya berdiri, saya bilang sebentar dulu. Mohon maaf aja. Ini akal-akalan dia. Saya sampai keluar kata-kata kurang pantas tapi nggak apa-apa, saatnya saya buka. Saya katakan, orang ini yang mau 3 periode ini, kalau dia tahu alapannya iblis pun didatangi dan dibohongi. Itu kata-kata saya. Jangan percaya. Ini pasti akal-akalan dia agar 3 periode kabar itu dia melakukan apapun. Anda menyampaikan itu pada orang yang menyampaikan minta 3 periode. Apa respon dari tokoh tersebut? Loh, boleh saya sampaikan? Oke. Jangan berjudi keselamatan bangsa Indonesia kepada ambisi satu keluarga itu. Saya katakan ini ambisi yang sangat-sangat berlebih. Jadi saya katakan sekarang bahwa mungkin saja pertimbangan para pensiunan jenderal itu tadi tentang moral dan etika. Mohon maaf kalau salah, Pak Soeharto sudah datang. Moral dan etika tadi. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, mantan dan Kormar TNI Angkatan Laut. Ya. Yang kedua adalah bahwa mereka berpendapat ini Jokowi 3 periode. Jadi 2 hal itu yang analisis saya kemungkinan terjadi. Jadi kesimpulan saya, Bapak, ini pilihan, bukan apakah Gibran atau dimaksulkan apa tidak dimaksulkan. Kalau negara ini mau kembali ke nilai-nilai moral, etika, profesionalisme, dan berpolitik yang sehat, maka maksul. Tapi kalau mau melanjutkan Said Didu pernah berkata bahwa ada yang bujuk saya dukung Jokowi 3 periode. Wah, ini pengakuan yang sangat fenomenal ya guys ya. Dimana ternyata Pak D Jokowi pernah memang berniat untuk menjadi presiden ke-7 selama 3 periode. Atau boleh dikatakan dia ingin menyamai rekor mantan Presiden Soeharto ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi pegiat media sosial Said Didu menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo telah menyiapkan skema perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. Hal itu dilakukan sejak 2019 guys. Hal itu diungkapkan Said dalam program rakyat bersuara bertajuk Purnawirawan Bergerak, Wapres Gibran Dikertap, yang disiarkan di iNews TV pada hari Selasa tanggal 6 bulan Mei 2025. Dan Said Didu mengatakan wacana Jokowi 3 periode kerap dihembuskan orang di lingkaran Jokowi seperti mantan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Nah ini si Opung ini ya. Opung ini memang pemuja Mulyono yang sangat patuh, taat, dan pokoknya dia itu orang yang paling giat gitu ya guys ya. Jadi mulai 2019 sebenarnya Pak Jokowi sudah menyiapkan 3 periode. Yang muncul pertama kan Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan ada data megadata yang menunjukkan rakyat ingin Jokowi 3 periode, ucap Said. Jadi narasinya seperti itu guys ya, bahwa Jokowi itu seolah-olah rakyat itu yang menginginkan, seperti halnya IKN, bahwa rakyat menginginkan IKN. Siapa yang menginginkan IKN guys? Karena kita sudah tahu ya, Kalimantan adalah sebuah paru-paru dunia,
Dan benar apa yang dikatakan Rocky Gerung bahwa adanya IKN justru merusak ekosistem dan penghijauan yang ada di Indonesia. Jadi Pak D ini memang kelakuannya memang ya di luar nurul kira-kira guys. Seiring wacana itu digulirkan, kata Said, pembantu Jokowi di Kabinet Indonesia Maju makin kompak menyuarakan 3 periode. Bahkan kata dia, mantan menteri yang disuarakan Jokowi 3 periode itu kini ditarik ke Kabinet Merah Putih. Siapa ya kira-kira guys ya? Hampir semua tokoh yang sekarang yang menyatakan Jokowi 3 periode itu menjadi menterinya Prabowo. Saya ulangi, namanya pertama Luhut Binsar Panjaitan, ya kan, Opung kan, Zulkifli Hasan, Ketua PAN, Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Bahlil dan beberapa, kata Said. Semua menyuarakan Jokowi 3 periode adalah menjadi menterinya Prabowo. Artinya, ini adalah pengakuan bahwa yang mendukung 3 periode adalah menterinya Prabowo. Dan menarik, dulu menolak 3 periode, tahu-tahu dia menerima. Aduh, ini namanya apa? Menjilat ludah sendiri, atau mungkin lebih dikenal penjilat gitu guys. Lantas Said mengklaim dirinya sempat dibujuk salah satu tokoh di lingkaran Jokowi untuk mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Di antara tokoh-tokoh itu ada yang membujuk saya untuk mendukung Jokowi 3 periode. Dia bilang begini, kita harus dukung Jokowi 3 periode. Saya tanya, alasannya apa? Kemudian Pak Said bilang, Jokowi sudah menjanjikan kalau dia perpanjang 3 periode maka dia kembali ke Undang-Undang 45, kata Pak Said sambil menirukan percakapan. Atas dasar itulah Pak Said menyerahkan sepenuhnya tuntutan Jenderal Purnawirawan TNI Ihwa pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR RI. Menurutnya, pemakzulan itu merupakan pilihan. Jadi saya katakan bahwa mungkin saja pertimbangan para pensiunan jenderal itu tadi tentang moral dan etika. Kedua, mereka berpendapat bahwa mereka berpendapat bahwa ini Jokowi 3 periode. Jadi kesimpulan saya, Bapak ini pilihan, kata Said itu. Jadi kira-kira gimana guys? Apa yang dikatakan Said itu jadi gimana kira-kira guys? Apa yang diungkapkan oleh Pak Said itu tentu saja ini bukan sebuah kebohongan. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh politikus lain seperti Rocky Gerung, terus Pak Rangkuti, memang Jokowi itu adalah seseorang yang amat sangat haus kekuasaan. Bahkan dirinya rela mengubah undang-undang, kemudian mencopot menteri-menteri yang jujur, dan membuat circle yang membuat dirinya tetap eksis dengan jaringannya, pokoknya dengan kekuasaannya, terus kemungkinan ya kekuatan finansialnya. Jadi hingga saat ini pun mantan Presiden Joko Widodo boleh dikatakan masih powerful guys, meskipun dia sedang digoyang dengan ijazah palsunya mantan Presiden Jokowi. Ya dia bisa bermain putar sana putar situ gitu ya, katanya mau nuntut tapi nggak dituntut ijazahnya, justru polisi mau menangkap. Itulah permainan atau mafia peradilan. Cukup sekian video kali ini guys ya, semoga menambah ilmu politik dan sampai jumpa di video selanjutnya.